Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yogi Ginanjar selaku dosen pemangku mata kuliah manajemen audit dan teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang audit sumber daya manusia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi audit sumber daya manusia akan dipaparkan oleh Siti. Yang pertama ada definisi audit sumber daya manusia. Menurut Gomez Mejia 2001 halaman 28, audit sumber daya manusia merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang terdapat di dalam suatu perusahaan. Audit sumber daya manusia atau Human Resource Audit mengevaluasi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia di dalam organisasi dengan tujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Audit dapat meliputi satu divisi atau seluruh organisasi. Kemudian ada tujuan audit sumber daya manusia. Yang pertama, menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia. Yang kedua, menilai apakah program atau aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, memastikan ketaatan berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan. Yang kelima, merumuskan berbagai langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program atau aktivitas sumber daya manusia. Yang ketiga, ada manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi-kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi organisasi. Yang kedua, meningkatkan citra profesional Departemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara anggota-anggota Departemen Sumber Daya Manusia. Yang keempat, menjernihkan tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen Sumber Daya Manusia. Yang kelima, merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Yang keenam, menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis. Kemudian yang ketujuh, memastikan ketaatan yang tepat waktu terhadap ketentuan-ketentuan legal. Yang kedelapan, mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui prosedur personalia yang efektif. Yang kesembilan, menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan-perubahan yang dibutuhkan di dalam Departemen Sumber Daya Manusia. Dan yang terakhir, mewajibkan suatu telaah yang cermat atas sistem informasi Departemen. Oke, pembahasan selanjutnya itu tentang langkah-langkah audit sumber daya manusia. Nah, yang pertama, langkah audit sumber daya manusia yaitu audit pendahuluan, di mana pada tahap ini si auditor menekankan auditnya pada pencarian informasi tentang latar belakang dan gambaran umum tentang program atau aktivitas sumber daya manusia yang dilakukan. Yang kedua yaitu review terhadap sistem pengendalian manajemen, di mana pada tahap ini yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan si auditor dalam mengaudit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan dari program atau aktivitas sumber daya manusia yang harus dinyatakan secara jelas dan tegas. Yang kedua yaitu tentang kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan program kualifikasi dari sumber daya manusia yang terlibat. Dan yang ketiga tentang anggaran program. Yang keempat tentang pedoman dan metode kerja. Yang kelima itu spesifikasi dan deskripsi tentang pekerjaan. Dan yang keenam yaitu kinerja program. Tahapan yang ketiga yaitu ada audit lanjutan, di mana dalam tahap audit lanjutan ini laporan dan tindak lanjut sama halnya dengan proses audit pada umumnya, di mana pada audit lanjutan si auditor akan mengembangkan si temuan-temuannya dan tindak lanjut yang berhubungan
rekomendasi dari si auditor. Langkah yang keempat itu tentang pelaporan, di mana laporan harus disajikan dalam bahasa yang mudah dan dipahami. Laporan audit harus memuat tentang informasi latar belakang, kesimpulan audit, dan disertai dengan temuan-temuan audit serta bukti pendukung untuk menyimpulkan hal tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tentang tindak lanjut. Tindak lanjut merupakan implementasi dari rekomendasi yang diajukan si auditor. Itu harus disepakati dan secara bersama-sama dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan tersebut. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu tentang pendekatan audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu menentukan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu di mana audit menekankan penilaian bagaimana si perusahaan menetapkan berbagai peraturan dan kebijakan secara internal yang berlaku di perusahaan. Yang kedua yaitu mengukur kesesuaian program dengan tujuan organisasi, yaitu di mana pemahaman terhadap tujuan perusahaan dan strategi pencapaiannya menjadi dasar dalam penyusunan setiap program fungsi bisnis. Nah, yang ketiga yaitu menilai kinerja program, yaitu proses audit di sini akan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh si perusahaan. Penilaian di sini ditekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas program dalam mencapai tujuan. Dari hasil audit ini akan diketahui tingkatan kinerja program-program audit yang dilaksanakan, apakah telah maksimal atau sebaliknya. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Siti Muhammad. Selanjutnya, ruang lingkup audit SDM. Sumber daya manusia harus dikelola sebagaimana halnya aset yang dimiliki perusahaan. Jadi pola pikir pemberdayaan karyawan harus menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Ruang lingkup audit SDM dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau perolehan sumber daya manusia, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan SDM, meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan dan pengembangan sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Dan yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Selanjutnya ada objek audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, manpower atau perencanaan tenaga kerja, manpower recruitment atau rekrutmen tenaga kerja, manpower fulfillment atau pemenuhan tenaga kerja, dan scouting kandidat, pencarian kandidat. Yang kedua, pengembangan, training, development, coaching atau mentoring, latihan, pengembangan, pembinaan, dan pendampingan. Yang ketiga, informasi dan teknologi, personal database, sistem informasi manajemen, SDM atau HRIS. Yang keempat, fungsi pemeliharaan, reindustrial relation, dan corporate social responsibility, yaitu hubungan industrial atau tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kelima ada fungsi penghargaan atau penghukuman, compensation dan benefit, reward, termination atau punishment, yaitu kompensasi atau manfaat, hadiah, penghentian, dan hukuman. Yang keenam, fungsi peningkatan kinerja, performance management system, dan pay for performance, yaitu sistem manajemen kinerja dan bayar untuk kinerja. Aspek di atas merupakan sisi hard capabilities organisasi karena masih banyak berkaitan dalam hal sistem atau prosedur. Perkembangan selanjutnya yang bisa menjadi pertimbangan audit atau mengaudit aspek soft organization antara lain budaya organisasi, audit community staff SDM atau audit staff kompetensi SDM, dan audit kepuasan terhadap fungsi SDM. Mungkin sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, sebutkan nama dan NPM-nya.
karena tidak ada